Sesungguhnya ruh-ruh orang yang beriman ya'tuna, ketika ada yang mensolawati Nabi, nanti menjawab salawat itu dan wa qur rabbi zidni rizki. Nggak ketemu saya dalilnya. Katanya wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu ya Allah. Kenapa? Ternyata luar biasa dampaknya. Ilmu itu merubah cara pandang kita, dan ilmulah yang menyelamatkan kita. Ketika saya tadi membaca kitab Tarbiyatul Aulad ini, yang akan kita bahas malam ini, bab tentang mas'uliyatu tarbiyatil imaniyah, tanggung jawab mendidik anak dalam hal iman, kok saya ngeri. Betapa banyak orang tua yang melalaikan kewajiban ini. Betul nggak? Bagaimana orang tua tidak perhatian tentang iman anaknya. Besok dia mau nyembah apa? Besok bisa sholat tidak? Padahal itu mas'ul an ra'iyati. Allah akan panggil orang tuanya untuk mempertanggungjawabkannya. Kenapa tanggung jawab? Dia yang minta punya anak. Kan begitu. Dia mengupayakannya. Dikasih oleh Allah. Disia-siakan. Padahal ketika anaknya rusak, yang kena siapa coba? Banyak orang sekitarnya. Nggak sepele. Rusak anak yang kena orang banyak. Juga anak orang banyak, teman-teman dia kena semuanya. Sering saya katakan, ketika dia besok menjadi penguasa, ngeri kan orang seperti ini. Ya. Saya beberapa kali diskusi sama mudir-mudir pondok pesantren gitu. Sama keluhannya. Entah sekarang atau dari dulu saya nggak tahu. Yang jelas sekarang banyak fenomena fatherless. Bagaimana anak itu kehilangan ayah padahal masih hidup ayahnya. Anak sudah yatim sebelum saatnya ayah meninggal dunia. Keberadaan ayah tidak ada depan anak itu. Bagaimana sang ayah yang harusnya membimbing tauhidnya, membimbing akidahnya, imannya, memperhatikan sholatnya, itu nggak pernah muncul. Dan betul ternyata. Saya merasakan betul ya Allah. Kemarin saya rapat, semua guru-guru pondok tak kumpulkan, ya
sekitar 8 orang, 10 orang, tak sampaikan begini, asatidz semuanya, kalau antum semua tahu pahala antum di sini, waduh luar biasa. Kenapa coba bayangin pahalanya banyak. Antum dengan gaji yang kecil di sini, tapi ngurusi anak-anak orang yang nggak keurus. Banyak, ya ada yang keurus, tapi banyak nggak urus. Banyak nggak keurus, betul. Kenapa nggak keurus? Bayangin, nah ya Allah, orang tua, entah kemana, anaknya. Bahkan mondok itu bukan lagi sebuah anak mondok biar paham agama, tapi tidak. Jadi buangan. Awas kamu, nakal tak pondokaken loh. Loh kok pondok jadi tempat buangan, Pak? Sering begitu enggak? Sehingga orang itu di situ muncullah orang-orang yang kita perjuangan seorang para guru, para asatidz itu, ya Allah, itulah ngurusi anak-anak yang harusnya rusak itu dulu situ. Menyelamatkan generasi yang harusnya remuk. Kenapa remuk? Orang tuanya enggak mau kooperatif di situ. Ya orang tua. Sepele betul masalah anak itu. Sedikit kayak yang saya lihat orang tua yang betul-betul serius. Saya siapkan waktu untuk orang tua biasa ketemu saya, diskusi anaknya. Tak kasih waktu, silakan ketemu, besok ada waktu ketemu, silakan diskusi sama saya. Itu dikit Pak yang ketemu terus ngobrol, gimana saya sih? Apa lebihnya, apa kurangnya, di mana nakalnya, itu nggak ada Pak, jarang itu. Laporan rapot selesai pulang begitu. Coba gini. Ketika saya nitipkan uang investasi ke sebuah perusahaan, saya tiap bulan ngapain? Ngecek apanya? Usaha itu kan dicek juga, usaha aman nggak, maju tidak? Karena saya kan ada pengaruh di situ. Nah begitu. Rugi saya bagaimana, untung saya berapa, itu kan tahu semua. Nah ketika kita nitipkan anak ke orang, berarti kan harus tahu apa progresnya, di mana masalahnya, apa yang saya bisa bantu, Ustaz. Kan begitu. Ayo. Tapi disinilah karena tidak ada perhatian khusus untuk ngurusi anak, sehingga begitu. Sepele aja. Ya, yang saya takutkan, penting ya, ada masalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya besok di akhirat. Jangan sampai kita termasuk orang tua yang harusnya masuk surga, amal baik kita begitu banyak, kita telah berusaha menghindari kemaksiatan, tapi ternyata ketika kaki kita mau melangkah ke surga, anak kita teriak, ya Allah, itu bapak saya mau surga, jangan ya Allah. Enak sekali dia surga. Dia sholat sendiri, dia pintar sendiri, dan saya nggak diajari apa-apa, saya nggak diurusin. Nah ini yang kita khawatirkan. Ya, tapi kalau saya yakin yang ikut ngaji sih nggak begitu sih, sudah mulai perhatian sama anak. Tapi ilmu ini tolong sampaikan ke teman-teman yang lain yang nggak ngaji, karena penting ini. Jangan sampai dia itu masuk ke dalam perangkap setan berupa terlalaikan dalam satu kewajiban, fokus kewajiban yang lain. Ya, nafkah adalah kewajiban ayah mencarikannya, tapi ingat mendidik pun ada kewajiban. Jangan sampai lepaskan. Nih. Untuk itu malam ini kita membahas tentang mas'uliyatu tarbiyatil imaniyah, tanggung jawab pendidikan iman. Maksudnya apa? Al-maqsudu bitarbiyatil imaniyah. Maksud dari pendidikan iman adalah rabtul waladi, mengikat anak mundu ta'aqulihi, sejak dia berakal, bi usulil iman, dengan dasar-dasar iman. Ketika dia tumbuh langsung diikat dengan ikatan iman. Akidah dari kata aqada, secara bahasa artinya ikatan. Si anak harus terikat. Nah, bahasanya petani, peternak itu sapi itu dikaling langsung sebelum dia bebas keliaran, betul ya? Tahu kaling ya? Apa bahasa kalingnya? Jadi tusuk itu sininya tuh.
Apa nama bahasa Inggrisnya? Inggrisnya bahasa limpungnya. Kaling bener kan ya? Tahu kaling ya? Takut saya nggak paham bahasa kaling itu. Gue ditendik, ditusuk sininya tuh, kasih tali. Kenapa? Biar terkendali. Itu diikat, itu akidah. Karena Pak peternak tahu kalau dia nggak dikaling itu dia akan bebas keliaran makan rumput orang yang lebih hijau. Terus bahayalah nggak terkendali. Sama juga kenapa? Setiap anak, setiap manusia itu dibekali nafsu. Inna nafsala amaratum bisu. Sedangkan nafsu itu mesti mengarah kepada keburukan, maka butuh tali itu. Apa talinya? Tali akidah. Siapa yang tanggung jawab? Ya Pak peternaknya yang mengenali itu. Berarti kalau begitu ada orang tua yang anaknya nggak ditali, nggak dikaling, dilepas begitu saja, yang salah siapa? Orang tuanya. Kalau sapi itu sampai makan rumput orang, makan tanaman orang, nyeruduk orang, siapa yang salah? Si peternak itu. Kenapa lalai nggak mengikatnya? Maka tanggung jawab rumput orang, ladang orang habis, siapa yang bayari? Peternak itu. Nah begitu, Mak. Dunia akhirat tanggung jawab dia. Maka dari kecil sebelum dia besar, karena sapi kalau udah gede, bisa dikaling nggak? Sulit. Melawan, berontak. Sama juga anak kecil itu ketika udah mulai remaja, dewasa, akan lebih sulit untuk dikaling, diikat itu. Sudah besar, merasa lebih kuat. Mumpung masih kecil, ada kesempatan, kalinglah. Dia ikat. Dengan apa? Bi usulil iman, dengan pokok-pokok iman. Pokok iman apa? Pokok iman adalah kullu ma sabata an tariqil khabar as-sadiqi minal haqa'iqil imaniyah. Usul iman, pokok iman adalah seluruh apa informasi yang Allah dan Nabi-Nya sampaikan dalam Al-Quran berupa hal-hal keimanan yang gaib, seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, qada qadar, itu semua mereka harus paham tentang bagaimana Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya seperti apa. Kenalkan dia dengan Tuhannya dulu. Jangan-jangan bapaknya nggak ngerti juga ini. Terus gimana dong nih? Lah gimana mau ngajari orang nggak tahu ngerti, bapaknya nggak ngerti? Repot lagi urusannya nih, Mak. Itu kewajiban ayah loh itu. Terus gimana lagi? Gurunya nggak ngerti. Ya santrinya? Ini bodoh. Ya di sini coba terus gimana? Ya bapak yang ngaji. Harus paham tauhid dulu. Kalau enggak ya dingajikan lah biar paham. Biar paham betul. Ya, ini yang kadang orang belum paham. Gini ya, nah buka dikit nih. Saya tidak berarti menyepelekan hafalan Quran. Hafalan itu bagus. Tapi hak Quran itu yang pertama justru dipelajari, kedua dibaca, dua dipelajari, tiga ditafakkuri, tadabburi, keempat diamalkan, lima didakwahkan, enam itu keutamaan, enggak wajib menghafal. Betul? Enggak hafal dosa enggak? Tidak. Tapi enggak ngamalkan dosa. Betapa banyak orang tua hari ini ngeleskan anaknya tahfidz. Banyak. Ujungnya cuma satu, biar maju ke depan besok pamer anak hafal 4 juz. Bahkan resiko yang berat lagi adalah hanya untuk pamer dan lomba dan menang, kebanggaan toh. Tapi nggak paham yang dibaca apa. Tapi sedikit orang tua yang perhatian, anaknya harus ngaji akidah kemana? Ayo, ada nggak yang begitu? Ada nggak? Anaknya les akidah ada nggak, Pak?
terlebih akidah itu nggak nampak hasilnya, nggak ada pampang maju ke depan piala akidah itu nggak nemu, Mbak. Lomba akidah itu susah. Padahal iman akidah itu dasar pertama. Rusaknya akidah, rusak segala-galanya. Itu pondasi hidup dia padahal. Ya, ini yang kita belum temukan nih. Berat, Mak. Nah, di sini orang tua harus sadar mana kewajiban utama dia. Kalau emang nggak mampu ngajari akidah, ya sudah ngajikan akidah, biar paham bagaimana akidah itu. Dan betul, ngajari akidah itu lebih susah dibanding tahfidz Quran. Gampang tahfidz itu. Kenapa? Itu hanya main logika, main akal. Dia cerdas, punya kepandaian, hafal. Tapi akidah itu dijejeli terus akidah itu sampai dia mantap-mantap betul. Ya, Bah, ini hal yang kita lihat dari ini. Padahal zaman Nabi Muhammad dulu bagaimana Rasulullah SAW, anak kecil tidak jadi apa? Akidah dulu. Tauhid dikuatkan terus. Yang masyhur ya hadis Rasulullah dan Ibnu Abbas yang naik unta itu mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yafadka ihfadillaha tajidhu tujahaka. Begitu tentang Allah Tuhanmu, jika engkau minta-mintalah kepada Allah, jagalah Allah menjagamu, terus begitu. Konekkan dia dengan Allah itu. Ya, ini yang kita mulai kehilangan. Padahal begini, kita harus ngerti skala prioritas. Jadi setiap saya ngomong ini maksudnya bukan menyepelekan ilmu yang lain. Semua ilmu penting. Semua ilmu itu penting. Tapi lihat mana yang prioritas. Tadi lo anak kita nggak paham akidah, rusak dia mesti rusak. Contoh paling mudah ya. Kasus banyak sekali anak-anak remaja yang ya namanya anak remaja mulai muda itu kan cinta, mulai love gitu ya, suka lawan jenis begitu. Itu manusiawi, itu normal. Tapi bagaimana ketika cinta dia nggak terarahkan dengan baik, sehingga cinta dia berlebihan kepada calonnya, kepada yang disukainya, apa akibatnya? Maka dia mencintai makhluk Allah melebihi Allah. Apa buktinya? Yaitu akibat sampai linglung begitu. Ya, itu saya temukan begitu tuh. Sampai duduk termenung di kamar, nggak mau keluar kamar, kenapa? Memikirkan dia terus. Itu di mana sudah mulai imannya itu? Ya, hidup mati adalah si dia. Cinta mati betul. Itu udah mulai masuk syirik mahabbah itu. Syirik mahabbah. Syirik cinta sudah masuk situ. Makanya kalau saya bilang, kok saya nggak ngerasain masa-masa itu ya? Saya nggak ngerasain masa-masa itu ya. Ya suka-suka aja selesai. Nggak mau udah tinggal aja pergi gitu kan ya. Kok nggak perasaan memang begitu ngapain? Suka, lamar, nggak boleh, ganti, lamar yang lain, begitu ya. Kok nggak perasaan? Ya kenapa? Jangan nggak bawa perasaan, berlebihan. Ingat hati-hati, seorang akan dimatikan di atas cintanya. Ngeri nggak itu? Seseorang akan dimatikan di atas cintanya. Cintamu kepada siapa, itulah kondisi matimu besok di akhirat. Di alam barzah kondisi begitu. Masih ingat kisah Ois dan Laila Majnun? Ada lagunya ya, Laila Majnun ya. Lihat ini fatalnya kecintaan. Ini bentuk orang yang sudah lupa dengan Tuhannya. Kisahnya begini, Kois dulu kuliah, ketemu Laila anak orang kaya, Kois bukan anak orang kaya. Cuman Kois pintar menggombal. Dulu syair, membuat syair gitu. Indah lah pokoknya. Anta kal qamar, anti kal qamar, engkau seperti bulan, begitu. Seneng nggak diikutin Bu? Seneng nggak? Padahal bulan itu kan nggak halus ya, berontokan begitu ya. Kadang saya mikir, kadang bahasa-bahasa begitu bahasa-bahasa berlebihan. Bibirmu
delima kan monyong ya. Kalau dipikir nggak pas juga sebenarnya kan. Enggak. Gini contohnya, itu si Qais itu pintar betul membuat saya begitu. Dikasih ke Laila, dibaca itu melayang-layang, dia langsung cinta kepada Qais, saling mencintai. Tapi ternyata orang tua ketika Qais mau melamar Laila, orang tuanya menolak, sehingga Laila langsung dinikahkan ke orang lain. Disitulah Qais mulai gila. Qais keluar dari kuliah, dia di hutan menulis nama Laila di pohon-pohon. Hidupannya lah Laila terus begitu. Zikirnya bukan la ilaha illallah, Laila. Hati-hati. Cinta sudah masuk ke dalam hati yang terdalam, menggeser nama Allah sudah itu. Informasi terdengar bahwa Laila kemudian pun sama suaminya nggak seneng karena Laila senang sama Qais. Tiap hari Laila sedih, nangis terus karena kebayang-bayang si Qais itu. Akhirnya Laila mati dalam kesedihan, meninggal dunia. Dan Qais mendengar informasi kekasihnya telah meninggal dunia, tambah stres dia, langsung ke kuburan Laila, dipeluk itu kuburannya, nulis kata Laila di kuburannya. Dan matilah Qais dengan kalimat Laila. Matilah Qais. Su'ul khotimah. Cinta Allah telah bergeser dengan cinta makhluk. Ini sepele nampaknya, tapi ini beratnya akidah, ini masalahnya. Kalau, maaf ya, harus paham skala prioritas. Dosa, misal dia miras, dia apapun itu masih dosa besar, tapi nggak sebesar ini nih. Ini akidah, tauhid loh itu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa dia mencintai orang begitu cintanya sampai taruhan nyawa seperti itu? Karena dia lupa ada yang harusnya lebih dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok dia mencintai manusia berlebihan? Karena dia belum pernah mendapatkan ilmu dari orang tuanya, dari guru-guru tentang siapa Tuhanmu. Cinta itu kan melihat kelebihan. Kenapa Qais mencintai Laila? Cantik, misalkan. Kenapa Laila mencintai Qais? Lembut bahasa yang dipakai. Karena memang begitu loh. Perempuan itu gampang tersentuh oleh kata-kata. Hati-hati. Intonasi, cara bicara, sikap lembut itu membuat perempuan kelepek-kelepek. Hati-hati. Nah itu yang dimiliki Qais begitu, sehingga Laila begitu kesemsem sama Qais. Jadilah Laila cinta mati sama Qais. Kalau cinta itu melihat kelebihan, logika begitu, siapakah yang banyak kelebihannya? Allah bukan? Kalau cinta itu tumbuh karena pemberian, siapa yang banyak memberi? Allah. Berarti kalau begitu orang yang mencintai manusia melebihi Allah, maka dia itu sebenarnya melupakan kebaikan Allah, kufur nikmat Allah. Ya, Allah sampaikan dengan jelas itu. Wa minan nas, di antara manusia ada orang-orang yang yuhibbuhum kahubbillah, mencintai manusia, mencintai mereka seperti cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman sangat cinta kepada Allah. Kenapa cinta? Cinta itu mesti karena kenal, betul? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana orang mencintai Allah kalau dia nggak kenal siapa Tuhannya? Kenapa dia nggak kenal? Dia nggak pernah belajar. Pelajari tentang Allah, ma'rifatullah. Bagaimana mengenal Allah, sisi rububiyah kekuasaannya, uluhiyah sisi haknya disembah, asma wa sifatnya, bagaimana indahnya nama Allah dan sifatnya seperti apa, harus paham semua. Ini baru akan connect, kita kenal sama Allah. Ini rukun iman. Baru kedua rukun imannya malaikat. Pahami malaikat bagaimana, malaikat, terus kita, Rasul, hari akhir, sampai bab nanti kiamat yang kita kasih di sini ya, oleh alam barzah.
mahsyar sampai bagaimana neraka dan surga. Harus paham semua itu. Ya, itu kewajiban kita orang tua untuk ngasih tahu semua itu. Iman. Enggak cuma iman ternyata. Wa na'ni bil arkanil Islam. Setelah iman kita tanamkan dalam anak kita tentang rukun iman tadi, paham betul tentang iman, adalah bagaimana arkanul Islam, memahami rukun Islam, konsekuensi syahadat, sholatnya seperti apa, dia harus dicek sholatnya di usia 7 tahun mulai perintah sholat, dari sini tambah lagi ya. Kalau anak mau sholat di bawah 7 tahun alhamdulillah, kalau nggak mau jangan dipaksa. Yang penting 7 tahun sudah siap dilatih, di bawahnya jangan dipaksa. Kalau mau alhamdulillah, karena sering kali terjadi di usia belum 7 dipaksa, akibatnya di usia 7 tahun kapok dia sudah. Ya, coba nanti kita bahas di caranya gimana, cara menanamkan gimana. Sementara itu kewajiban dulu ya. Berarti kewajiban apa? Mendidik rukun iman, dipahamkan. Untuk ini saya sampaikan di Sabtu, pokoknya hampir selesai itu, dari mulai iman kepada Allah sampai hari akhir ya, dan kita bahas semuanya. Itu bahan jenengan untuk memberikan anak ilmu itu nanti. Jadi dapatkan ilmu dulu baru akan sampaikan kepada anak-anak. Islam, syahadat, sholat ya, kewajiban. Hati-hati, kewajiban ini dicek betul 7 tahun bagaimana. Dan orang tua di masa 7 tahun, usia 7 tahun, 3 tahun dia melatih anak, 3 tahun 7, 8, 9, 10 berarti 4 tahun dilatih anak untuk membiasakan sholat. Jangan bilang kalau udah 7 tahun jangan salah porah pinturu saya, jangan 7 tahun nggak bisa begitu ya. Kasih tahu dengan baik, ini kamu 7 tahun nak sudah wajib sholat. Nek kolok-kolok kelayah sekali nggak apa-apa, kolok-kolok. Tapi kalau biasaan jangan, dibiasakan latihan. Subuh bangunkan, mulai bangunkan dengan cara yang baik, bangunkannya dengan cara yang baik ya, sikapi dengan baik. Nek sikap saya begini, Mas apa anak soleh bangun yuk subuh, sudah subuh. Biasa kurang, tunggu dulu, jangan langsung bangun cepat, jangan, butuh waktu. Kita aja itu nggak mau nggak? Kita mau nggak gituin? Tarik bangun mau nggak? Butuh waktu, loadingnya lama itu, rohnya belum kembali ya Pak. Ya bisa nempel dulu, nanti santai dulu, bangun lagi. Ayo udah subuh, adzan tuh telat yuk, bangun yuk anak soleh. Melek, pinter, ayo lagi bangun lagi, kita wudhu. Wah lama, maka jangan dadakan langsung bangun, komat mendekati 10 menit bangunkan, yuk geger ngamuk. Paling enggak 10 menit sebelum adzan dah bangunin kan dulu. Bangun, ayo. Coba pakai bahasa indah, Pak. Ya, jangan pakai kekasaran, siram biur, tangi. Ya. Siapapun itu, kalau dibangun dengan cara nggak baik, itu nggak akan baik, Mbak. Nggak akan baik. Hal yang jangan diganggu, orang tidur, orang makan. Jangan diganggu itu. Betul? Itu adab loh itu. Kalau memang harus bangunkan dengan cara yang baik. Contoh tadi hal sepele, Pak. Tadi saya mau nyari santri ke asrama, siang lagi tidur, dia tidur. Saya nggak tahu dia tidur, Pak. Tolong panggilan siang. Kita dipanggilkan. Dia lagi tidur, bangun. Aduh maaf ya saya bangunin kamu. Maaf bentar ya, saya mau penting ini. Saya minta maaf Pak. Kenapa? Karena ini posisi dia tidur. Coba jangan tidur dibangunin, jengkel nggak Pak? Jengkel. Itu juga anak begitu. Maka kalau itu untuk sholat, yang baik caranya. Yang baik. Pelan-pelan 1, 2, 3. Tapi ada tipe anak yang kadang-kadang begitu. Susah ya. Air lah. Nabi apa sebutkan? Percikin ke wajahnya air, percikan, bukan disiram. Teksnya percikan saja. Raupilah, gitu. Ya, coba bangun momentum indah di situ tuh. Kenangan indah coba. Waktu-waktu seperti itu, bangun pelan-pelan. Itu sholat tuh, sholat.
10 tahun berlalu terancam. Dan ingat, anak dikasih tahu dulu sebelum diperintah. At-ta'rif qabla ta'rif wa ta'rif qabla taklif. Ikat hati sebelum ngasih tahu, kasih tahu sebelum dikasih beban. Ketika usia 7 tahun, besok 7 tahun, ini malam briefing. Ajak kemana makan, yang dia suka apa, ketika makan di briefing. Anak laki-laki apalagi, karena laki-laki sukanya makan enak. Ibu begitu ya, kalau mau nasihati suami atau anak laki-laki, makani dulu nasihati. Karena laki-laki kalau lapar nggak akan connect ngomongnya. Yakin dengan nggak connect kalau dia lapar. Penuhi dulu perutnya, nasihati. Begitulah anak laki-laki, dia suka apa, kasih makan, cek ngobrol, dek, besok adik sudah usia 7 tahun pas hari besok. Adik udah mulai wajib sholat. Kasih tahu, kenapa harus sholat, A, B, C, D, sebutin. Anak itu butuh tahu apa alasannya. Kenapa harus sholat? Kasih tahu kewajiban dari Allah. Kenapa nyembah Allah? Allah begini begitu. Akidah masuklah kita. Kamu ciptaannya Allah. Allah sayang kepada kamu. Biar kamu besok orang baik. Kamu terkendalikan nafsunya. Semua antum buka aja lah di banyaklah tentang keutamaan sholat. Itu sampaikan ke anak-anak. 7 tahun berlalu terus konsisten. Bangunkan, suruh, evaluasi. Ini hal yang penting ini untuk masalah pendidikan anak yang ini nih. Bentar. Ya. Ini. Dia agak loncat, yang penting paham insyaallah. 7 tips membentuk karakter anak ini. Kemudian tambah lagi. Ikat hati. Kasih tahu, edukasi, kasih tahu kenapa harus begini begitu, kenapa kamu harus sholat, kenapa harus begini begitu, kasih tahu, ya penting itu. Yang ketiga apa? Teladan, contohkan. Ini yang paling berat bagi pendidik, mencontohkan untuk anak. Kalau kita sudah nyuruh anak kita sholat, ya kita pasti harus dah. Jangan bangunkan anak sedang kita masih sarungan. Sarungan ini loh, masih kemulang loh Pak. Masih kemulang, bangun, tangi, sholat. Kalau merem ngono. Udah rapi, udah sarung rapi, pakai koko peci, dah wangi, pakai parfum deh. Ayo sholat masjid. Sudah ada contohnya dulu. Contohkan dulu, teladani. Terus buat tradisi kebiasaan terus dibuat terus. Ayo. Waktu sholat. Evaluasi bagaimana sholatnya, setiap salah, esok ingatan langsung. Jangan nunggu besok. Anak saya ke masjid, ketahuan main sekali. Main tuh dia, udah gede 7 tahun, udah gede. Bisa ajak ngobrol, malah dia main di situ. Guyon sama temannya, sikut-sikutan. Saya denger tuh. Langsung turun dari masjid, belum pulang, tadi doang. Duduk sebentar. Tadi ngapain? Ayo ngapain tadi? Enggak, jujur main. Masa sama temen. Main apa? Ya injek-injek kan dia dulu sih, ngejek saya dulu, nggak sama-sama. Gak boleh begitu. Kamu menghadap Allah. Masa enggak sopan sama Allah? Janjinya nggak ulangi? Janji. Ya sudah. Langsung tegur ketika salah. Jangan nunggu besok-besok. Nanti akan jadi lama, itu menjadi akut lama-lama. Langsung penyakit obati. Terus begitu. Evaluasi terus. Ya. Terus konsistensinya antara pendidik, ibu ayah, ibunya harus sepakat. Konsisten. Jangan ada berbeda pendapat. Ibu bilang boleh, ayah bilang nggak boleh. Wah repot itu urusannya, Pak. Harus sepakat. Sebelum ada praktek ke anak, orang tua briefing dulu bersama. Anak kita boleh ini, nggak boleh ini. Nah ini kejadiannya akan repot ketika tinggal serumah dengan mertua. Ya. Dan saya kasih tahu para mertua, halo para mertua,
orang tua, anakmu itu sudah besar, sudah punya anak dia. Kasih dia kewenangan mutlak atas pendidikan anaknya. Jangan diutak-atik. Kalau ngasih apa-apa, bilang boleh nggak ngasih ini, boleh nggak ngasih itu. Kenapa? Itu resiko besar. Ketika si ayahnya mengatakan ini nggak boleh, si bah bilang ngono oleh melas bocah, malah seneni, sehingga ayahnya rendah di mata anaknya, nggak punya power lagi. Kalau begitu rumah tangga dia rusak. Mertua tahu diri, ranahnya bukan lagi mendidik putu. Ngasih tahu silakan, saran boleh, tapi jangan sampai merusak tatanan aturan rumah tangga si anak itu. Beresiko. Ya, kenapa? Besok yang tanggung jawab akhiratnya bukan simbahnya, tapi orang tuanya. Kalau kebijakan di tangan orang tua, ya bubar akhirnya. Ya, konsisten di sini. Terus, dengar suaranya? Kalau udah kenceng, tutup aja, selesai berarti ya. Lingkungan kondusif. Ciptakan lingkungan kondusif. Lingkungan itu apa? Yo, lingkungan keluarga, lingkungan RT, wilayah, lingkungan sekolah, dan semuanya. Tapi minimal kalaupun belum bisa memperbaiki lingkungan masyarakat, minimal lingkungan keluarga telah tercipta lingkungan Islami. Keluarga dulu dicek. Kita lanjut dulu. Tadi bab sholat ya, bab kenalkan anak dengan rukun Islam. Syahadat, sholat, tadi loh, dinasehati, terus diajari, terus dicontohkan bagaimana sholat itu. Artinya dalam mendidik anak itu sebenarnya kita sedang mendidik diri sendiri. Betul, kita yang harus baik dulu. Sholat, ya, evaluasi, terus puasa. Ada yang begitu enggak? Nasihati ketika puasa, kenapa wajib puasa Ramadan? Apa alasannya? Dicek tuh, semua dicek itu. Nah kemudian contohkan lagi. Bapak enggak puasa, anaknya ngeposo. Ada begitu ya? Tapi yuk kadang-kadang ada begitu aja Pak. Anaknya yuk bagus, bapaknya enggak. Ada sebuah kasus tuh, bapak itu belas nggak suka sholat ke masjid, nggak pernah bahkan saya lihat. Anaknya rajin banget, sholat pertama terus Pak, udah gede. Dibilangin tuh sama temannya, Pak, mau masjid no, bocah seragam masjid tok sampean orangnya pri sini. Allah wis purah diwakili anaknya nyong ngono Pak. Oh, ono pecennya gimana? Ini teorinya di luar teori ini. Ini Allah Maha mengendaki ini. Tapi jangan pakai teori itu. Ya, artinya kan memang sih Nabi Nuh baik, anaknya enggak baik. Abu Jahal baik, Ikrimah ya baik. Itu teori di luar teori ini. Itu kehendak Allah. Jangan begitu. Aslah korah aku tak jahat-jahat. Dan bocah kan Allah urusannya. Enggak begitu juga. Ada kewajiban kita ngurusi anak itu. Sudah pontang-panting sungguh-sungguh mendidik, kok ternyata gagal juga, ya gimana lagi? Kan begitu. Puasa, apalagi sih? Sholat, zakat. Ya nih, dalam hal zakat anak diajak Pak. Zakat, sedekah diajak. Zakat fitrah, jam sekian di gedung mana? Di masjid musola mana? Ayo ikut ayah mau zakat dulu. Ini beras, ini uang. Dia nanya, emang apa sih zakat itu? Fungsinya apa sih, tujuannya? Nggak begitu. Sampaikan. Jadi dia tahu apa kewajiban kita itu apa. Zakat, sedekah diajari. Nah, ke masjid bawa uang sedekah sana ajari. Zakat, puasa, haji, umroh. Nah iki yo abot yo. Wis cukup, yang penting ngerti hukumnya. Nek mangkate kok gampang. Nek ada uangnya. Itu kedua. Pertama apa sih? Rukun iman. Kedua rukun Islam. Yang ketiga adalah
bima badi'is syariah, ajari anak-anak tentang hukum-hukum syariat, halal haram, ya, bagaimana ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Mereka tahu harusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini suara saya saut menyaut ya. Coba tak kencengin ya, tak kencengin volume saya. Tes, jelas suara? Nah, mantap. Walaupun nanti habis suaranya. Tentang kewajiban mendidik iman anak, Allah sebutkan dengan jelas ayatnya, sekaligus contoh realnya bagaimana. Ayatnya ada, contoh realnya ada, aktornya siapa, jelas semua. Luar biasa. Dengan cek di surah Luqman ayat 13 sampai 19. Luqman ayat 13 sampai 19 itu tentang bagaimana mendidik iman anak, lengkap di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa id, dan ketika qala berkata siapa Luqmanu Luqman libnihi. Kok ngeri saya ayatnya. Kayaknya nggak fokus ya ini. Udahlah, cukuplah. Daripada saya capek lah. Ya, udah. Nanti kita sambung pertemuan depan. Ini tinggal 9 menit lagi jam 9. Ya. Jadi kisah. Nanti jangan cek. Kita akan bahas di pertemuan depan saja tentang ayat 13 sampai 19 ayat surat Luqman tentang bagaimana harusnya didik anak versi Luqman yang Allah sebut di Quran. Ya. Cukup dulu deh, cukup ya. Sekian yang dapat saya sampaikan di pertemuan malam ini. Semoga bermanfaat. Kita dengan doa bersama. Mumpung hujan deras, doa mustajab. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين